Shalom. Coba kita saling memberikan senyuman sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena kalau senyum, saya yang lihat sukacita, jemaat yang duduk di samping kiri kanan juga sukacita. Jadi saat kita puhati sukacita, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Majelis Sinode Gemit memberikan tema untuk perenungan kita di minggu ini, yaitu mengelola alam dengan hikmat. Saya ulangi sekali lagi, mengelola alam dengan hikmat. Kalau berbicara tentang hikmat, hikmat ini adalah satu kemampuan pada diri masing-masing kita yang berasal dari Tuhan agar kita dapat melakukan, memutuskan atau mengerjakan sesuatu dengan bijaksana. Karena itu, hikmat itu tidak bisa kita pelajari di sekolah. Hikmat itu tidak bisa kita bilang kotong sutua jadi kotong hikmat bagus. Tidak bisa. Namun hikmat dia berasal dari pengenalan yang baik akan Tuhan. Jadi anak-anak yang masih kecil juga, mereka belum punya pengalaman banyak, tapi kalau mereka dekat dengan Tuhan, mereka juga bisa dikatakan sebagai orang berhikmat. Tetapi kalau orang-orang tua juga, kalau misalkan dia sudah tua, tapi kalau dia sudah mendekatkan diri dengan Tuhan, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berhikmat. Karena hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Hikmat diberikan kepada orang yang tunduk dan taat kepada ketetapan Tuhan. Contohnya seperti ini, Bapak Mama. Hikmat di saat seseorang menghadapi sebuah masalah, seperti dia difitnah, contoh kecil saat dia difitnah. Orang yang berhikmat, dia akan mampu untuk berpikir dengan tenang, berusaha untuk melihat fitnahan dan sindiran-sindiran itu dengan penuh percaya diri, dengan terus berpikir bahwa Tuhan pasti selalu memberikan saya kekuatan. Dan pada akhirnya karena tuntunan hikmat itu membuat ia menjadi orang yang lebih sabar. Tetapi jikalau orang yang tidak dituntun oleh hikmat, saat orang omong dia punya nama, dia bilang, siapa yang omong dia punya nama? Beta cari dia ini sekarang, beta cari dia. Beta pukul dia mulut karena dia terlalu suka omong orang punya nama. Berusaha untuk basambar satu dengan yang lain. Lu berani omong dia punya nama, beta juga omong lu punya nama. Dan pada akhirnya saling menyindir satu dengan yang lainnya. Dan nama Tuhan dipermalukan dengan hal demikian. Itu bukti dari hikmat berkuasa pada pribadi kita masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa tentunya hikmat akan berdampak baik kepada pribadi kita, bukan hanya kepada diri kita sendiri, namun orang lain juga merasakan dampak dari hikmat pribadi kita masing-masing. Kalau kita pun hidup dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, maka bukan kita saja yang merasa damai. Orang-orang di sekitar kita yang dekat-dekat dengan kita, mereka juga merasa damai. Jadi, di saat kotong punya hidup, masih berusaha untuk menyakiti orang lain, melukai orang lain, mengkhianati orang lain, sombong dengan kehidupan kita pada masa kini. Ingat, tidak ada hikmat dalam diri kita. Dan Tuhan tidak berkuasa di dalam pribadi kita masing-masing. Karena itu, saat kotong masih melakukan sesuatu yang menyimpang di hadapan hadirat Tuhan, jangan bilang semua hal yang beta buat ini atas tuntunan Tuhan. Omong kosong. Semua hal yang dia buat atas dia punya keinginan pribadi masing-masing, bukan atas tuntunan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang tuntun, tentu dia menyenangkan hati Tuhan, dia menyenangkan hati sesama, dan di situ Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari Amsal. Kita belajar tentang tulisan seorang Raja Salomo. Ketika Tuhan hadir memberikan pilihan kepada Salomo, apa yang ingin engkau minta daripadaku?
Salomo hanya bilang, beta hanya minta hikmat. Saya meminta hikmat kepada Allah agar di saat saya diangkat sebagai seorang raja, saya mampu menimbang segala perkara dan saya mampu bersikap sebagai seorang raja yang adil. Hikmat akan menuntun setiap orang menjadi lebih bijaksana dan hidup adil dengan Tuhan. Hal ini nampak saat Salomo meminta Tuhan melimpahkan kepada dia hikmat kepada pribadinya di saat dia memimpin sebagai seorang raja. Kalau kita membaca di dalam pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Di situ ada cerita tentang dua orang perempuan, dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Karena dua orang ibu ini sama-sama melahirkan dua orang anak, tetapi karena keteledoran dari ibu yang satu, akhirnya anaknya meninggal. Dia mengambil anak yang masih hidup oleh ibu yang satunya lagi, dan pada akhirnya mereka memperebutkan anak tersebut. Saat mereka memperebutkan anak ini, mereka membawa kepada Salomo sebagai seorang raja. Raja, tolong dolo, berusaha untuk buat satu keadilan bagi kotong dua. Karena ini mamtua bilang dia punya anak, ini mamtua juga bilang dia punya anak. Padahal ini anak hanya satu. Dan pada akhirnya Salomo mengambil keputusan dengan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Dia bilang begini, ambil pedang, biar beta bela ini anak. Ibu dapat satu bagian, supaya impas. Tetapi saat dia mengatakan demikian, ibu yang punya anak ini dia bilang, aduh biar sudah, jangan bunuh ini anak, biar kasih dia saja, yang penting ini anak hidup. Tetapi ibu yang bukan dia punya anak, tapi dia mengaku itu dia punya anak, dia bilang sudah biar potong saja, supaya potong impas sama-sama sonde dapat apa-apa. Dan dari hikmat Tuhan membisikkan kepada Salomo, yang memilih untuk menyelamatkan anak itu adalah ibunya, karena tidak mungkin seorang ibu mau untuk anaknya dibunuh. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berada pada posisi Salomo saat itu, apa keputusan yang akan kita ambil? Pasti kotong cepat bilang, ini beta raja, jadi coba kotong tes DNA, kotong kasih keluar uang untuk tes DNA. Padahal sebenarnya Tuhan menitipkan hikmat pada pribadi kita masing-masing untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Dan masalah selesai, dan pada akhirnya sang ibu mengakui bahwa iya beta ada mau ambil ini satu po anak karena beta po anak mati. Hikmat dari Tuhan membuat kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Inilah alasan kenapa Salomo selalu mengingatkan kepada manusia untuk terus meminta hikmat dari Tuhan. Karena kita manusia ini, kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, dan hanya dalam tuntunan hikmat Tuhan kita mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang baik. Hari ini kita masuk dalam minggu pertama di bulan November, dan tentunya minggu ini adalah minggu pertama bulan lingkungan hidup. Bulan lingkungan hidup, kita diingatkan untuk mengelola alam dengan hikmat dari Tuhan. Kalau di dalam ayat 19, dia menjelaskan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Salomo berusaha untuk mengajak kita melihat bahwa keagungan Tuhan telah menciptakan dan memelihara alam semesta. Tuhan bukan hanya ciptakan ini bumi dan kita tinggal di dalam, tetapi Tuhan juga turut bekerja dan memelihara setiap kita yang tinggal di dalam bumi ini. Kalau kita lihat dalam contoh kehidupan sehari-hari, bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Saat kita bangun pagi, kita lihat banyak rumput-rumput yang basah. Embun yang turun membasahi rumput-rumput sebagai bukti bahwa Tuhan memelihara alam ciptaan ini. Burung-burung di udara, kita sering mendengar nyanyian, burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Burung-burung di udara pun Tuhan beri makan, sebagai bukti bahwa Tuhan memelihara hasil ciptaannya. Ada air
yang disediakan bagi kita sebagai umat manusia untuk kita menikmati, untuk kita pakai sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Namun seringkali karena kita jauh dari Tuhan, karena tidak ada hikmat di dalam pribadi kita masing-masing, dengan seenaknya kita merusak alam ciptaan Tuhan. Alam yang telah Tuhan ciptakan, alam yang telah Tuhan pelihara. Tanpa hikmat yang berasal dari Tuhan, kita mudah untuk merusak hal-hal demikian. Dengan alasan terus membenarkan diri untuk terus merusak alam ciptaan Tuhan. Kita pernah mendengar kisah-kisah orang bilang begini, beta tebang ini pohon karena ini pohon ini angker. Kotong jalan malam-malam dia bakas takut. Padahal karena jalan malam-malam sonde sembayang, injak naik kena daun kering, babunyi, takut setengah mati, baru bilang ini pohon angker. Dan pada akhirnya itu pohon ditebang dan merusak alam ciptaan Tuhan dengan alasan ini pohon angker. Kalau pohon angker berdoa, jangan tebang. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk mengambil keputusan yang baik. Atau banjir naik sampai kita ke rumah, kita bilang ini kali mau makan orang. Padahal kotong yang buang sampah, sumbat dia punya jalan air, hujan turun, air meluap naik sampai kotong ke rumah, kotong bilang ini kali mau makan orang. Kali sudah pernah makan orang. Tuhan tidak pernah menciptakan segala sesuatu untuk mencelakakan manusia. Karena itu, kalau kotong masih terus berusaha untuk menyalahkan alam ciptaan Tuhan, pikir baik-baik, kotong berdosa. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu. Seringkali kotong bilang begini, tanpa hikmat yang dari Tuhan, kita mudah merusak alam dengan berkata, ini alam susah debaik lagi. Padahal kotong sonde baca di dalam Alkitab, saat Tuhan menciptakan seluruh isi bumi, Tuhan bilang, semuanya sungguh amat baik. Kotong sapa, sehingga kotong bisa menilai ini alam sonde baik. Ini alam rusak karena kotong yang kerja, kotong yang merusak ini alam. Sehingga saat ini alam melukai kotong pun pribadi, kotong bilang ini alam sonde baik. Padahal Tuhan sendiri yang menciptakan, Tuhan bilang ini alam sangat baik. Bapak Mama, keputusan ada pada tangan kita masing-masing. Mari kotong terus merenungkan kotong pun pribadi. Sejauh apa hikmat itu tertanam dalam pribadi saya, sehingga semampu apa saya bisa untuk memelihara alam ini dengan baik. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari semua ciptaan Tuhan, manusia diciptakan paling istimewa dan dianugerahkan hikmat untuk memelihara alam dengan penuh tanggung jawab. Semua yang Tuhan ciptakan baik adanya, tetapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Berarti bahwa Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sangat istimewa. Karena itu tugas kita masing-masing. Kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata, kita pergi ke kita punya pantai, Panmuti, usaha supaya pergi kotong nikmati dia punya alam, pulang jangan tinggalkan sampah. Usahakan agar dalam setiap rumah tangga itu ada tempat sampah, supaya ini sampah-sampah dong jangan buang sembarang. Hujan turun, pikul bawah semua pikali, dan pada akhirnya menyebabkan banjir dan kita menjadi marah kepada Tuhan. Jika kotong ingin mengambil keputusan untuk kotong tebang ini pohon karena ini pohon sudah terlalu tinggi, Tuhan kasih hikmat untuk kita tebang ini pohon, tapi kita tanam pohon pengganti dari pohon yang kita tebang ini. Kalau kita menganggap bahwa ini pohon sudah terlalu tinggi, dia akan mengancam kita pun keselamatan kalau angin besar datang. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kalau kotong mau tebang, kotong harus menanam pohon pengganti. Kalau kita merokok, jangan cepat buang-buang sampah, puntung rokok yang masih menyala itu di sembarang tempat. Karena kalau kotong lihat di penghijauan sering terjadi kebakaran. Karena jalur umum orang sering membuang puntung rokok sembarangan dan pada akhirnya membakar alam ciptaan Tuhan yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Bapak Mama, ingatlah suatu saat kita akan dituntut
sejauh apa kita memelihara alam ini. Karena Tuhan sudah percayakan alam ini kepada kita, satu saat Tuhan akan menuntut. Sudah kerja apa yang baik untuk ini alam? Sudah tanam berapa pohon? Sudah bersihkan berapa kali? Sudah seberapa banyak potong melakukan yang terbaik bagi alam ini? Karena itu, setiap kita terus diingatkan, kita menerima tanggung jawab dengan penuh hikmat dari Tuhan untuk mengelola alam ini dengan baik. Saya memiliki sebuah cerita yang ingin saya ceritakan kepada kita di pagi hari ini tentang kisah seorang ibu pembuat roti. Kisah ini bercerita tentang seorang ibu yang membuat roti setiap paginya untuk dia punya keluarga, dan setelah dia punya keluarga makan, dia juga buat untuk orang-orang yang lewat dari dia sekitaran rumah. Jadi saat orang-orang lewat, mereka ambil roti yang dia taruh di depan rumahnya. Dan setiap orang ambil, dan setiap hari ada satu orang tua bungkuk yang datang dan ambil itu roti. Tetapi saat dia ambil itu roti, dia sudah ucapkan terima kasih kepada sang ibu ini. Tetapi dia berucap begini, perbuatan burukmu akan bersamamu dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Hal ini terus berlangsung diucapkan oleh sang bapak bungkuk tadi, dan terus membuat sang ibu ini menjadi kesal. Kok tong suka roti, son bisa ucapkan terima kasih man. Omong bilang, perbuatan burukmu akan kembali bersamamu dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Wanita ini merasa jengkel karena dia sudah buat yang baik, so dia dapat ucapan terima kasih, dan pada akhirnya perempuan ini berusaha untuk sudah biar subeta satu kali kasih dia roti yang ada racun, supaya besok dia jangan datang, leko dia jangan omong ini kalimat supaya jangan buat beta jengkel. Saat dia mau mengambil keputusan untuk memberi racun kepada orang tua ini, dia berdoa dan dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia berdoa, setelah dia berdoa, ternyata Tuhan mengingatkan bahwa terus memberi walaupun kita tidak mendapat perlakuan yang baik dari orang lain. Kemudian dia membuang roti yang beracun itu, dan dia terus memberikan roti yang terbaik kepada orang tua ini. Namun saat orang tua ini mengambilnya, dia tetap bilang, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Dan ini ibu, dia susun pusing lah, dia bilang, ini persetan, bawa kau jalan. Dan setelah dia memberikan roti kepada orang tua ini, dia masuk kamar, dia teringat dia punya anak laki-laki yang ada di tanah rantauan. Karena kebetulan dia punya anak laki-laki ini sudah hilang kabar sudah 1 tahun lebih. Karena dia punya anak hilang kabar 1 tahun lebih, dia berdoa dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya bawa dia kembali dalam keadaan apapun itu. Karena sebagai seorang ibu saya sangat merindukan anak saya. Setelah dia berdoa, malam saat dia tertidur ada orang yang ketok pintu. Saat ini ibu bangun dan membuka pintu, ternyata dia melihat bahwa dia punya anak yang datang, anak yang didoakan tadi pagi datang dalam keadaan kurus, dalam keadaan tubuh yang sangat lemah. Kemudian anak ini berkata kepada ibunya, Ibu, sore tadi saya menemukan keajaiban dalam perjalanan saya menuju ke sini. Saya kelelahan dan pingsan, dan di saat saya sadar ada satu bapak yang bungkuk datang memberikan kepada saya roti dan saya memakannya. Dan dia berkata, ini yang aku makan setiap hari, aku memberikannya kepada kamu karena kamu lebih membutuhkannya daripadaku. Coba kita bayangkan kalau tanpa hikmat dan berdoa kepada Tuhan tadi, pasti sang ibu ini memberikan roti beracun kepada orang tua ini. Dan tanpa dia sadari, ternyata roti beracun itu yang dimakan oleh anaknya. Wajah ibu ini menjadi pucat. Dia bersandar di tembok, dia berpikir, jikalau tadi pagi beta sudah berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan, dan dalam tuntunan kebencian, dia memberikan roti beracun ini, pasti beta punya anak mati binasa. Karena itu, sang ibu ini kembali berpikir dengan kalimat yang selalu diucapkan oleh orang tua itu.
Perbuatan burukmu akan bersamamu dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Apa yang kita buat, itu yang akan kita tabur. Perbuatan baik yang kita lakukan, orang juga akan memperlakukan hal itu kepada kita. Hal ini juga berlaku dengan alam ciptaan Tuhan. Apa yang kita lakukan kepada alam akan kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita pelihara alam dengan baik, suatu saat kita akan terus menikmati keindahan alam ini dengan baik. Karena itu, jikalau kita memelihara alam, maka keindahan, kesejukan, ketenangan akan terus kita rasakan. Tetapi jika kita merusak alam, jangan heran kalau bumi semakin panas, jadi kotong duduk di gereja, jadi kotong kipas-kipas terus. Kotong punya sumber air semakin kurang, jadi kotong pihela di orang lain ke rumah karena kotong pu air su kering. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana karena kotong kurang memperhatikan dan mengelola alam dengan baik. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teruslah memohon hikmat dari Tuhan, karena hikmat Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun kita mengambil sebuah keputusan. Ada seorang penulis, dia tulis begini: ketika kita menyembuhkan alam, artinya kita menyembuhkan diri kita sendiri. Berarti kalau kita merusak alam, berarti kita merusak kita punya diri sendiri. Selamat dan semangat memelihara alam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.